Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, kali ini ada informasi terbaru teman-teman terkait operator sekolah, tugas operator sekolah ya, yang mana tugas operator sekolah adalah salah satunya untuk membuat data peserta didik itu benar dan sesuai data di Dinduk Capil. Dan kali ini saya ingin menyampaikan informasi yang cukup menurut saya kalau saya suka dengan update terbaru ini, yaitu update terbaru di Verval PD ya. Nah, update barunya apa dan manfaatnya apa? Mari kita langsung cek ya. Kalau saya login ke web apa aja itu sekarang lewat Beranda Dapodik aja teman-teman ya. Jadi di Beranda Dapodik itu ada web ini daftar webnya mau BOS, Verwal SP, Verwal TK, Verwal PD gitu. Jadi tidak akan salah link gitu ya. Kita buka Verwal PD. Nah, di sini kebetulan saya sudah login untuk mempercepat konten ini agar langsung pada penjelasannya ya. Kemarin itu saya Verwal PD-nya hijau semua, tahu-tahu ternyata ada 2 residu. Di sini kalian bisa lihat ya, ada 2 residu. Setelah saya cek, saya klik di menu residu, klik, ternyata di sini tidak ada yang silang merah. Ya, yang 2 atas ini tidak ada silang merah, kita geser. Kecuali si yang bawah ini, yang NIK ganda. Kita geser gini ke samping. Nah, nggak ada silang merah, semuanya hijau. Hijau. Tapi kenapa residu? Dan pertanyaannya, di sini ada 3 nama. Ya, ada 3, tapi di beranda ada 2. Di sini jumlah record residunya 2. Kenapa bisa seperti itu? Akan saya jelaskan. Ya, seperti ini ya, sudah saya tulis juga di sini. Info terbaru di Verval PD. Residu muncul lebih detail. Maksudnya lebih detail gimana, Bang? Oke. Yang dimaksud lebih detail di sini artinya adalah sekarang kalau peserta didik itu datanya tidak padan 100%, itu akan masuk ke residu. Bentar, ini saya kayaknya kamera harus geser dulu. Oh, aman ternyata. Aman 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 aman. Oke, jadi sekarang kalau datanya tidak 100% padan, itu dia akan masuk residu. Contohnya di sini ya. 2 anak yang di atas itu dia masuk residu, padahal di sini centang hijau semua ya. Sehingga kita cek ya, di sini diklik yang gambar kayak orang di sampingnya NISN diklik. Contoh nih yang Agias pertama ya. Kita klik. Kemudian kita ke quality control, kita cek. Nah, quality control. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kesesuaian di Dukcapilnya cuma 99%, kurang 1%, artinya belum padan full 100%. Inilah kenapa dia masuk residu. Walaupun di sininya tidak silang merah, karena persentasenya tidak 100% ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga sama, ini, yang ke Wevin Permana kita klik, ya sama ya, kita buka juga untuk Wevin, ke quality control. Kalau Wevin itu malah 96%, artinya tingkat padannya masih kurang 4% tuh ya, dengan data di Induk Capil, seperti itu. Terus kalau yang satunya lagi, ini udah jelas NIK ganda ya, udah jelas ini dipakai lebih dari 1 orang. Oke, jadi kenapa muncul residu? Kesimpulannya adalah karena tidak padan 100% ya. Ya, ini saya tulis karena tidak padan 100%. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, residu NIK tidak masuk ke persentase residu di depan, tetapi tetap harus dibetulkan. Contoh nih, ya, di sini kan residu saya di berandanya cuma 2, ya, cuma 2 nih, 2 nih. Karena apa? Karena yang 2 itu yang namanya tidak padan atau
tidak sama. Sedangkan kalau NIK itu tidak masuk ke data residu di beranda ini, ya, tapi tetap harus diperbaiki. Jadi nanti kalau yang 2 itu sudah dibenerin, itu pasti data saya akan 100% hijau, tapi sebenarnya di dalam residu ini ada residu NIK. Nanti kita tunjukkan ya. Seperti itu teman-teman, itu informasinya. Kemudian kita lanjut ya. Sekarang kalau quality control tidak 100%, maka akan masuk residu meskipun tidak silang merah. Tadi sudah saya tunjukkan ya, tidak ada silang merah tapi kok masuk residu. Ya karena quality controlnya tidak 100%. Itu teman-teman. Kemudian bisa jadi yang silang merah itu kalau tingkat padannya di bawah 90%. Mungkin kalau tingkat padannya di bawah 90 baru dia akan silang merah. Mungkin itu hanya asumsi saya ya. Jadi segera cek dan perbaiki kesalahan datanya terutama siswa kelas akhir. Nah, mari kita coba perbaiki data siswanya. Yang pertama berkaitan dengan si Agias yang tadi sudah saya tunjukkan bahwa tingkat kepadanannya itu cuma 99%. Karena di situ yang bermasalah adalah nama, maka kita ke perbaikan di sini, edit identitas. Tapi sebelum itu saya mau buka drive saya dulu yang sudah ada foto kakak dan akte siswa saya. Karena saya sudah punya Google Form ya. Nah ini, jadi saya itu setiap tahun mengusahakan untuk siswanya itu pengumpulan berkas siswa seperti ini, di foto kakak, foto akte, gitu-gitu teman-teman. Jadi kalau saya butuh itu cepet, gitu ya. Kita lihat jawabannya, kita cari yang Agias dulu ya. Ini saya cari Agias. Nah ini, ya kalau saya yang lihatnya foto pertama adalah dari akte, akte dulu, akte dilihat. Nah, mana nih Agias? Nah, aktenya kita buka ya. Nah, di sini ternyata namanya adalah Agias Haraki Marelian. Sedangkan di Verval PD itu kita coba edit identitas. Nah, kita cari siswanya Agias. Nah, ternyata namanya Agias Haraki Marelin, kurang huruf A. Mari kita perbaiki di bagian nama. Jadi kita klik di sini disesuaikan dengan akte ya. Nah, dengan akte Marelian ya. Kalau mau meyakinkan cek juga kakaknya. Di kakak seperti apa di kakak? Kita lihat foto kakak anak ini. Marelian. Oh, ternyata sama pakai A. Jadi kesimpulannya adalah data di Verval PD yang salah. Mari kita perbaiki. Di sini kita sudah perbaiki namanya, kemudian kita scroll ke bawah, kita ke validasi data di sini. Validasi data diklik. Nah, sekarang namanya menjadi padan 100% ya. Kita tinggal klik lagi update data. Oke, data berhasil disimpan. Itu siswa pertama. Artinya di KK dan di akte dan di verval sudah sesuai. Pasti nanti di beranda harusnya sudah berkurang. Tuh ya, sekarang berkurang. Jadi tinggal satu yang residu. Yaitu siapa tadi? Wevin Permana. Itu siswa yang kedua untuk residu. Kita edit lagi identitasnya. Kita klik di sini. Kita cari Wevin. Wevin. Nah, ini Wevin Permana. Oke, kita lihat data yang benar seperti apa. Ya, saya cari dulu untuk nama Wevin. Wevin. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini kita buka foto kakaknya, lalu kita buka juga foto aktenya. Oke. Nah, di sini namanya di akte Wevin Permana. Sudah sesuai. Di Verval sudah Wevin Permana, di akte juga Wevin Permana. Bagaimana dengan di kakak? Kalau di kakak, ternyata di kakak, ini mohon maaf ya, agak miring-miring ya teman-teman ya. Ini pakai F, bukan pakai V ya. Jadi Wevinnya pakai F. Sehingga berbeda. Nah, kalau kasusnya seperti ini saya belum berani membetulkan. Kenapa? Karena saya harus konfirmasi dulu ke anak ya, konfirmasi dulu ke anak mana yang benar, apakah kakaknya yang benar atau aktenya yang benar.
Kalau menurut saya harusnya akte lah yang jadi dasar, yaitu pakai fact, ya. Sehingga di sini kakak yang salah, anggaplah kakaknya yang salah. Kalau kakaknya yang salah, maka perbaikinya di Dinduk Capil, bukan di Verval PD. Karena Verval PD sudah sesuai akte. Akte itu mempunyai kekuatan hukum, ya. Karena kalau perbaikan pun harus sidang, ya. Sedangkan kalau di kakak, itu kan dasar pembuatannya ya berdasarkan akte tuh, ya. Jadi bisa diperbaiki nih kakaknya si Wevin, ya. Jadi kesimpulannya untuk si Wevin ini saya tidak lakukan perbaikan di Verval karena belum konfirmasi mana nama yang benar, apakah sesuai akte atau sesuai kakak. Logikanya ya sesuai akte, tuh teman-teman ya. Jadi, untuk perbaikan nama penting untuk diperhatikan, ya. Saya jelaskan. Perbaikan data dilakukan di tempat di mana data yang salah. Dan saya selalu patokan pakai akte atau ijazah, karena saya kan tingkat SMK, berarti ada ijazah SMP, ada ijazah SD untuk patokan. Nah, jika kakak yang salah dan verbal benar seperti kasusnya nama Wevin tadi, maka perbaiki di Dinduk Capil, Dapodik biarkan sampai data di Capil dibetulkan. Itu opsi pertama. Kalau opsi kedua, tergantung yang salah mana. Kalau yang salah yang di verbal, kayak kasusnya Agias, ya, Agias kan Haraki Marelian, tapi di verbal ternyata Marelin, kurang huruf A. Sehingga saya melakukan perbaikan menyesuaikan akte dan kakak. Seperti itu. Jadi perbaikannya di Perval PD. Intinya adalah tentukan mana yang benar dan yang salahlah yang melakukan perbaikan. Kalau yang di Dapodik sudah benar tapi masih belum padan dengan di Dukcapil, berarti harus perbaikan di Dinduk Capil. Kalau di Dinduk Capil yang benar dan di Dapodik atau Verval yang salah, maka perbaikannya di Verval PD dan harus padan 100% ya, agar tidak masuk residu ya. Jadi seperti itu jawabannya. Jadi untuk kasus Wevin saya belum bisa melakukan perbaikan sengaja karena saya akan menunjukkan ke teman-teman itulah bedanya data yang benar ya dengan data yang masih kurang sesuai ya. Bedanya kalau kita sebagai operator harusnya dasarnya adalah akte. Tapi kalau orang tua mau maksa sesuai kakak, ya mereka harus perbaiki aktenya, teman-teman. Oke? Jadi seperti itu informasi yang terbaru terkait Verval PD yang mana saya anggap ini positif ya, karena tingkat padan itu harus 100% harus sama, sehingga kita kadang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya, siswa tidak masuk ke web TK, ke web ANBK karena ternyata quality control-nya tidak 100%, sedangkan kalian patokan residu itu di tabel di depan. Padahal kalau tabel di depan itu kalau nggak sampai di bawah 90 itu nggak akan merah, gitu. Seperti yang di ini tadi kan, tingkat kepadanannya 96% tapi tidak merah. Jadi seperti itu, ceknya adalah di quality control-nya, lalu diperbaiki di mana yang salahnya, ya teman-teman. Seperti itu. Terima kasih, semoga video ini, memberikan gambaran teman-teman untuk perbaikan data siswa agar data siswanya lebih sesuai dengan data di Dinjuk Capil, ya. Tetap tenang dan tetap jaga kesehatan buat teman-teman operator karena ke depan kita akan banyak pekerjaan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Hiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.